Kaisar Naga Abadi Chapter 2951 Bahasa Indonesia. Bab 2951, Bab 2950 Jangan biarkan siapapun hidup. Blokir, blokir. Penguasa kota iblis meraung, dan tanda kutukan jiwa iblis di tubuhnya terbakar seperti api. Dia mengaktifkannya secara ekstrim. Pada saat ini, kekuatan penguasa kota iblis dilepaskan hingga ke puncaknya, bahkan melampaui dewa langit tingkat ke-9 biasa. Dia melambaikan tangannya dan membentuk dua telapak tangan besar yang melesat ke atas dalam upaya untuk menghalangi gerakan Luming. Namun, setelah Luming berubah menjadi tubuh dewa kuno, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ia tidak dapat menahannya. Ledakan. Cahaya tombak menghantam telapak tangan dengan keras. Telapak tangan itu hanya berhasil menangkisnya sesaat sebelum hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi energi. Cahaya tombak yang besar itu menghantam City Master dari kota iblis secara keras. Sang penguasa kota Jenderal Devil City mengeluarkan teriakan mengerikan saat tanah terus retak, memperlihatkan bekas berbentuk tombak besar. Penguasa kota Jiang Mo terpendam di tanah seperti genangan lumpur. Tulang-tulangnya hampir patah, dan tubuhnya hampir meledak. Darah menyembur keluar. Dia sudah sekarat karena luka serius. Adapun Yanzi, dia telah berubah menjadi seonggok daging di bawah serangan cahaya tombak. Dia sudah mati seperti yang seharusnya. Lari, cepat lari. Ayo cepat. Para penjaga iblis umum yang tersisa berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Kalian semua, mati. Luming berteriak, niat membunuhnya sangat kuat. Dia mengeksekusi teknik 9 kunpeng surgawi dan mengejar para pengawal Jenderal Iblis sambil terus-menerus menyapu dengan tombak panjangnya. Begitu susunan itu hancur, para penjaga iblis umum ini sama sekali tidak berdaya di tangan Luming. Mereka meledak satu demi satu. Ampuni aku, ampuni aku. Banyak penjaga iblis umum berteriak memohon belas kasihan. Namun, tatapan mata Luming dingin dan tak kenal ampun. Ia terus menyerang dan merenggut nyawa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Luming telah membunuh semua 3.600 pengawal iblis. Tidak ada satu pun yang tersisa. Kemudian, sosok Luming melesat dan dia mendarat di samping City Master dari kota iblis. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tuan kota dari Jenderal Devil City berteriak. Pada saat ini, dia tidak memiliki kebencian, hanya rasa takut. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelamatkan temanku? Suara dingin Luming terdengar. Saya tidak tahu. Mereka dibawa ke Shanghai. Saya tidak tahu kemana mereka akan dibawa. Teriak sang penguasa kota iblis. Kalau begitu pergilah ke neraka. Luming berkata dengan dingin. Tunggu, tunggu sebentar, bukankah kau ingin memasuki kota sihir? Lagi pula, jika kau ingin menyelamatkan temanmu, kau harus memasuki kota sihir. Aku punya token di sini yang bisa membuatmu memasuki kota sihir dengan lancar. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan memberimu token itu. Tuan kota Jiang Mo memanggil. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Serahkan saja. Luming berteriak dingin. Tidak, kecuali kau membunuhku, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Tuan kota Jiang Mo berteriak. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan hidupnya, jadi bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang? Mari kita lihat apakah kau akan memberitahuku. Luming mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Aliran kekuatan surgawi mengalir ke dahi penguasa kota-kota iblis dan bergegas menuju jiwanya. Ah! Penguasa kota iblis berteriak keras. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Apakah kamu akan menyerahkannya? Luming bertanya. Tidak menyerahkannya. Ayolah. Siksaan kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan segel kutukan jiwa iblis. Jika kamu tidak melepaskanku, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan token itu. Jenderal penguasa kota iblis meraung. Dia telah disiksa oleh kutukan jiwa iblis sepanjang tahun, jadi daya tahannya sangat tinggi. Metode semacam ini tidak efektif terhadapnya. Hehe, apakah kamu pikir aku tidak akan bisa mendapatkannya jika kamu tidak menyerahkannya? Token milikmu pasti disembunyikan di dalam cincin penyimpananmu, kan? Luming tersenyum tipis.
Wajah sang penguasa kota menjadi pucat. Lu Ming tahu bahwa tebakannya benar. Jangan, sang penguasa kota iblis berteriak, namun sudah terlambat. Puci, cahaya tombak menembus gelabela sang penguasa kota Jenderal Iblis, membunuhnya seketika. Kemudian, Lu Ming melepas cincin penyimpanan milik penguasa kota-kota iblis dan mencarinya. Saat berikutnya, Lu Ming melambaikan tangannya dan 9 token muncul di udara. 9 token berbeda. Token jenis apa yang digunakan untuk masuk ke Shanghai? Lu Ming mengerutkan kening. Kita akan tahu begitu kita bertanya pada seseorang. Lu Ming tersenyum meremehkan dan meraih udara. Di kejauhan, seorang lelaki tua tak dapat menahan diri untuk tidak dicengkeram oleh Lu Ming. Tuanku, ampuni aku, ampuni aku. Lelaki tua itu menjerit dan memohon belas kasihan. Ia hampir mati ketakutan. Pada saat ini, dia diam-diam menyesal. Jika dia tahu, dia tidak akan menonton kesenangan itu. Token apa yang dibutuhkan untuk memasuki kota ajaib? Lu Ming menunjuk 9 token dan bertanya. Jadi itulah yang dia tanyakan. Lelaki tua itu menghela napas panjang lega dan dengan cepat menunjuk ke sebuah token emas. Yang ini, dengan token ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota ajaib. Kamu bahkan dapat membawa 5 orang bersamamu. Baiklah, pergilah. Lu Ming mengayunkan lengannya dan melemparkan orang tua itu jauh-jauh. Kemudian, Lu Ming menyimpan 9 token itu dan terbang ke langit, meninggalkan Jenderal Kota Iblis. Setelah Lu Ming pergi, Kota Iblis menjadi kacau. Kediaman penguasa kota dihancurkan hingga rata dengan tanah. Penguasa Kota Iblis dan ribuan pengawal iblis umum terbunuh. Ini adalah masalah besar. Orang bisa membayangkan gelombang seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kota Iblis Kera. Penguasa Kota Iblis Kera terkejut ketika mendengar berita itu. Siapa yang menghancurkan kota Jenderal Iblis? Sang penguasa kota dari Kota Iblis Kera bertanya dengan raut wajah ketakutan. Jika pihak lain dapat menghancurkan Jenderal Kota Iblis, dia juga dapat menghancurkannya, yang membuatnya gemetar ketakutan. Tetapi jawaban yang diterimanya adalah dia tidak tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang telah menghancurkan Jenderal Demon City. Semua pengawal Jenderal Demon yang melihat Lu Ming terbunuh. Penonton lainnya hanya melihat penampilan Lu Ming sebagai dewa kuno, tetapi mereka tidak melihat tubuh aslinya. Dengan demikian, banyak legenda yang tertinggal. Beberapa mengatakan bahwa penguasa kota iblis telah menyinggung para dewa kuno dan membuat mereka marah, sehingga klannya dimusnahkan oleh mereka. Segala macam legenda menjadi semakin dibesar-besarkan saat menyebar. Penguasa kota iblis Kera menghabiskan beberapa hari dalam ketakutan dan kecemasan. Setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, dia menghela napas panjang lega. Setelah Lu Ming meninggalkan kota iblis, ia berubah menjadi bentuk normalnya dan menemukan tempat tersembunyi untuk beristirahat selama beberapa hari. Kemudian, ia menuju ke arah kota iblis. Magic City terletak di tengah pegunungan Magic City. Kota ini dikelilingi oleh 36 kota satelit, yang sangat menakjubkan. Total ada 4 gerbang kota di kota iblis itu. Ada 1 di utara, selatan, timur, dan barat, dan masing-masing gerbang dijaga ketat. Kecuali jika seseorang adalah warga kota iblis atau memiliki tanda rekomendasi, tidak seorang pun bisa masuk. Lu Ming datang ke gerbang kota barat dan melangkah masuk. Berhenti. Sekelompok pria kuat berbaju besi berdiri di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Sebuah tanda. Salah satu pria kekar yang tampak seperti pemimpin tim bahkan lebih blak-blakan. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Dia siap melancarkan serangan jika terjadi kesalahan. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan sebuah tanda emas muncul. Pihak lain melirik token emas itu, dan ekspresinya sedikit mereda. Dia mengangguk dan berkata, "Masuk." Setelah mengatakan itu, bergerak. Lu Ming melangkah maju dan berjalan memasuki kota ajaib. Rumah-rumah batu besar dibangun di kota iblis. Tingginya ratusan meter dan tampak megah. Tidak banyak orang di kota iblis. Hampir semuanya adalah bawahan Raja Iblis Malam dan keluarganya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2952 Bahasa Indonesia. Bab 2952, Bab 2951 Musuh di Kota Sihir.
Bagaimana cara menemukan Qiu Yue dan yang lainnya? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Dia mencari tempat tinggal dan bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi. Sayangnya, Lu Ming tidak memiliki petunjuk apapun setelah beberapa hari. Hal ini membuatnya cemas. Semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya bagi Qiu Yue dan yang lainnya. Lu Ming tidak sabar untuk membunuh dan pergi ke kediaman penguasa kota sihir. Namun, ada banyak ahli di rumah Tuan Kota di Kota Iblis. Mungkin ada banyak eksistensi yang dekat dengan alam Raja Surgawi. Selain itu, ada juga Raja Iblis Malam, Raja Surgawi sejati. Perbedaan antara Dewa Surgawi dan Raja Surgawi sangatlah besar. Mengingat basis kultivasi Lu Ming saat ini, kemungkinan besar dia akan mati jika bertemu dengan Raja Surgawi. Masalah ini hanya dapat dipertimbangkan secara panjang lebar. Namun, beberapa hari kemudian, Lu Ming mendengar berita yang membuat matanya berbinar. Tidak lama kemudian, perang kota iblis yang besar akan diadakan di kota iblis. Ini adalah kedua kalinya Lu Ming mendengar istilah pertempuran besar di kota sihir. Pertama kali dia mendengarnya adalah ketika Yan Zi bertanya kapan dia bertemu dengannya. Saat itu, Lu Ming tidak terlalu memperhatikannya dan tidak memahaminya secara rinci. Kali ini, Lu Ming memiliki pemahaman rinci tentang hal itu. Pertarungan besar di Kota Iblis merupakan kompetisi antar generasi muda pegunungan Kota Iblis, dan diorganisir secara pribadi oleh Raja Iblis Malam. Di masa lalu, itu merupakan metode bagi Raja Iblis Malam untuk memilih bakat. Namun, perang Kota Iblis kali ini berbeda. Kali ini, itu karena Raja Iblis Malam memiliki seorang putri yang memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia masih muda, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Selain itu, dia juga seorang wanita cantik yang dapat menumbangkan negara. Oleh karena itu, kali ini, Raja Iblis Malam menyebarkan berita bahwa perang kota iblis akan terbuka untuk umum. Favorit surga dari luar Gunung Magic City juga dapat berpartisipasi. Selama mereka berada di 10 besar, mereka akan diberi hadiah 500 gram mata air malam iblis. Ini adalah godaan yang besar. Hal ini dikarenakan mata air malam iblis memiliki efek yang sangat menyehatkan bagi jiwa seorang kultivator. Penggunaan jangka panjang akan membuat jiwa menjadi lebih kuat dan lebih padat. Kesadaran spiritual juga akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, produksi mata air malam iblis sangat sedikit. Rata-rata, hanya dapat menghasilkan 1 jin setiap 100 tahun. Pasokannya sangat sedikit. Masuk dalam 10 besar dan diberi hadiah 1 jin mata air malam iblis adalah godaan besar. Tak hanya orang-orang kesayangan surga dari gunung kota sihir yang menggosok-gosokkan tangan mereka karena penasaran, bahkan orang-orang kesayangan surga dari luar gunung kota sihir pun berbondong-bondong datang setelah mendengar berita itu. Tidak heran aku bertemu wanita itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia teringat pada wanita yang dililit ular di lengannya yang diundang oleh kota iblis kera. Kemungkinan besar wanita itu datang untuk pertempuran besar di kota iblis. Selain itu, 10 besar favorit surga dapat bergabung dengan kota iblis kapan saja jika mereka mau dan menjadi penguasa iblis kota iblis. Status mereka akan menjadi yang kedua setelah Raja Iblis Malam, hanya di bawah 1 dan di atas ratusan juta orang. Dan EBSP, selain itu, siapapun yang berhasil mengalahkan Putri Raja Iblis Malam dan menjadi juara pertama tidak hanya akan mendapatkan 5 kg mata air Iblis Malam, tetapi juga kesempatan untuk berkencan dengan Putri Raja Iblis Malam. Raja Iblis sedang mencoba memperluas kekuasaannya. Beberapa orang berdiskusi secara pribadi. Merekrut orang-orang favorit surga asing dan memberi mereka gelar Raja Iblis. Dia bahkan memilih orang-orang favorit surga teratas untuk berteman dengan putrinya. Dia jelas mencoba memperluas kekuatannya dan meningkatkan kekuatan gunung ibu kota iblis. Tempat pertama, aku menginginkannya. Lu Ming bergumam. Dia tidak tertarik pada 5 kg Moye Kuan, juga tidak tertarik pada kecantikan putri Raja Iblis Malam. Dia hanya ingin kesempatan untuk mendekati putri Raja Iblis Malam. Selama dia dapat mendekati Putri Raja Iblis Malam, dia akan mempunyai kesempatan untuk mencari tahu di mana Qiu Yue dan yang lainnya ditahan. Oleh karena itu,
ia harus mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran besar di kota iblis. Pertempuran besar kota iblis akan berlangsung setengah bulan lagi. Pada waktu berikutnya, Magic City menjadi semarak. Karena pembukaan ini, banyak favorit surga asing dapat memasuki kota iblis tanpa tanda selama mereka menunjukkan kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, beberapa tokoh muda dapat terlihat di jalan-jalan kota sihir dari waktu ke waktu. Ada pria dan wanita, dan mereka memiliki penampilan yang bermartabat. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa mereka luar biasa. Nak, itu kamu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Luming mencari sumber suara dan mengerutkan kening. Dia melihat wajah yang dikenalnya. Wajah itu adalah wanita yang tangannya dililit ular. Musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Di samping wanita dengan ular melilit lengannya, ada seorang pria muda. Orang ini tinggi dan tegap, dan rambutnya diikat menjadi banyak kepang kecil. Yang paling mencolok adalah ada seekor ular melilit di kedua lengannya. Salah satunya berwarna merah seperti darah, sedangkan yang satunya lagi seputih salju. Kedua ular besar itu menjulurkan lidah mereka dan menatap Luming dengan mata dingin. Adik, apakah ini bocah yang membunuh Xiao Lumu? Pemuda berkuncir kuda itu bertanya dengan keras. Dia menatap Luming dengan tatapan tajam. Ya, kakak senior, itu dia. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Wanita dengan ular melilit lengannya melotot ke arah Luming dengan kebencian yang mendalam di matanya. Dia sudah meninggal. Pria berambut kepang itu menyeringai mengerikan dan melangkah ke arah Luming. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Nak, orang yang membunuhmu menggunakan darah penyihir. Darah penyihir itu berteriak dan menekankan telapak tangannya ke arah Luming. Telapak tangannya membesar dengan cepat dan kelima jarinya tampak telah berubah menjadi 5 ular piton raksasa, melesat ke arah Luming. Tekanan kuat menyebar ke segala arah, memaksa banyak orang mundur. Dewa Surgawi tingkat 8, kekuatan surgawi tingkat dewa. Saat pihak lain menyerang, Luming bisa merasakan kekuatannya. Kekuatan semacam ini bisa dikatakan mengejutkan. Dia jelas merupakan seorang jenius teratas dari Istana Kerajaan Sembilan Surga. Dalam sekejap, Luming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. 10 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya meraung liar dan dia melemparkan pukulan. Mengaum, seekor naga surgawi bercakar 9 terbang keluar, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia menerkam pihak lain dan bertabrakan dengan telapak tangannya. Merusak, hancurkan. Darah penyihir itu berteriak dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan suara ledakan, bayangan naga surgawi bercakar 9 milik Luming runtuh. Tubuhnya bergetar dan dia terus mundur. Dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari selusin langkah. Karakter putra surgawi dewa surgawi tingkat ke-8 benar-benar terlalu kuat. Misalnya, ketika 9 istana Raja Surgawi Absolut dan para jenius wilayah bintang surga Qin bersaing, lawan berikutnya dari pihak lain adalah Dewa Surgawi tingkat 8 tingkat Putra Dewa. Meskipun Luming telah mengalahkan pihak lain, itu setelah ia berubah menjadi tubuh Dewa kuno. Ia belum berubah menjadi tubuh Dewa kuno. Luming masih bukan lawan yang sepadan bagi pihak lain. Oleh karena itu, wajar saja jika ia dipaksa kembali oleh darah penyihir itu. Untuk bisa menerima salah satu jurusku dan tidak mati, kau punya kemampuan. Namun, kau tetap tidak bisa lolos dari kematian. Wu Sue tertawa terbahak-bahak, dan niat membunuhnya semakin kuat. Dia akan melancarkan serangan lain pada Luming. Berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Kemudian, sekelompok sosok berbaju besi terbang dan mengepung mereka dari segala arah. Kalian berdua, berkelahi dan membunuh tidak diperbolehkan di kota sihir. Tolong tunjukkan muka padaku. Jika kalian punya dendam, kalian bisa bertarung setelah kita meninggalkan kota sihir. Salah satu pria kekar melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Luming dan Wu Sue. Wu Sue mendengus dingin dan menarik kembali auranya. Di kota iblis, dia tidak punya pilihan lain selain berhadapan dengan Raja Iblis Malam. Lagi pula, dia punya tujuan lain untuk datang ke sini. Tidaklah bijaksana untuk memberitahu musuh sekarang.
Karena penjaga Shanghai sudah bicara, aku akan membiarkan bocah ini pergi untuk sementara waktu. Wu Sue berkata sambil tersenyum dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2953 Bahasa Indonesia. Bab 2953, Bab 2952 Perkelahian di atas panggung. Wu Sue mencibir, lalu menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, kau beruntung sekarang. Kau di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar di Shanghai, kan? Baiklah, kuharap kau tidak bertemu denganku dalam pertempuran besar di kota iblis. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Adik, ayo berangkat." Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, sang penyihir darah dan wanita dengan ular melilit lengannya meninggalkan tempat itu. Lu Ming tersenyum tipis. Semoga beruntung. Siapakah orang yang beruntung itu? Lu Ming berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak banyak yang terjadi. Namun, jumlah orang-orang favorit surga asing di kota iblis meningkat. Banyak dari orang-orang kesayangan surga asing ini yang saling dendam, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling bentrok. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, para penjaga Shanghai telah meningkatkan patroli mereka. Adapun Lu Ming, dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang Qiu Yue, Wu Zifeng, dan Yue Linglong. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Akhirnya, waktu pertempuran besar di kota iblis telah tiba. Pada hari ini, ruang terbuka yang luas di luar rumah bangsawan kota Shanghai dipenuhi orang. Banyak orang di Shanghai datang untuk menonton. Ruang kosong itu dikelilingi oleh penjaga kota sihir berbaju besi. "Tuan kota telah tiba," terdengar teriakan. Kemudian, sekelompok orang terbang keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar berjubah iblis hitam. Aura pria ini luar biasa, dan Ki Raja samar-samar terpancar darinya. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia adalah Raja Dewa. Pria ini adalah penguasa kota iblis, Raja Iblis Malam. Di samping Raja Iblis Malam itu ada seorang wanita muda. Wanita ini tampak berusia 20-an. Bentuk tubuhnya sangat bagus, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang ramping dan memikat. Sosoknya sempurna, begitu eksplosif, dan menawan. Wanita yang cantik sekali, wanita yang memikat. Apakah gadis ini putri Raja Iblis Malam? Ketika banyak pria melihat wanita ini, mata mereka menyala dengan gairah dan kemarahan. Kudengar di perang kota iblis ini, asal kau bisa mengalahkan wanita Raja Iblis Malam dan menang di tempat pertama, kau akan bisa berkencan dengannya dan bahkan berkesempatan menjadi menantunya. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan wanita secantik itu? Aku ingin juara pertama. Tempat pertama adalah milikku. Di antara kerumunan, banyak favorit surga asing yang bermata berapi-api dan menggosok-gosokkan tangan mereka, ingin mendapatkan tempat pertama. Semuanya, diam. Raja Iblis Malam berdiri tinggi di udara dan melambaikan tangannya, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. "Aku langit malam yang gelap." Night Demon Lord memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Night Sky. "Ini wanitaku, Mawar Malam." Sang Raja Iblis Malam memperkenalkan wanita menawan di sampingnya. Semua orang mengangguk. Wanita yang mempesona itu memang putri Raja Iblis Malam. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang peraturan pertempuran besar di Shanghai. Namun, saya akan mengumumkannya lagi sekarang. Pertempuran ini akan dibagi menjadi 32 platform pertempuran. Pada saat ini, Raja Iblis Malam melambaikan tangannya, dan 32 bola cahaya terbang keluar dari lengan bajunya. Setelah terbang keluar, bola-bola itu mengembang tertiup angin dan dengan cepat berubah menjadi 32 panggung pertempuran besar, melayang di udara. Ada 32 platform pertempuran. Anda dapat memasuki salah satu dari platform tersebut. Setelah Anda melangkah ke platform tersebut, Anda akan dapat bertarung satu sama lain. Orang yang tetap berada di platform tersebut akan menjadi orang yang berhasil maju ke babak berikutnya. Akan ada total 32 favorit surga yang akan maju ke babak berikutnya. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Hati semua orang tergerak. Aturan ini sederhana, tetapi juga sangat kejam. Ada 32 arena pertarungan, dan jumlah orang yang bertarung untuk setiap arena pertarungan pasti tidak sedikit.
Namun, pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa memenangkan setiap arena pertarungan. 32 orang yang maju akan bertarung berpasangan. 10 teratas akan menerima satu jin mata air malam iblis sebagai hadiah. Pada saat yang sama, mereka juga dapat bergabung dengan Gunung Kota Sihir dan segera menjadi Raja Iblis, yang kedua setelah aku. Juara pertama akan mendapatkan 5 kg mata air malam iblis. Selain itu, kamu akan berkesempatan untuk berkencan dengan putriku. Sang Raja Iblis Malam menjelaskan aturannya dengan sederhana. Mata banyak orang terasa terbakar. Bagi banyak orang surgawi asing, menjadi Raja Iblis di Gunung Ibu Kota Iblis sama sekali tidak menarik. Bagi mereka, mata air malam iblis adalah yang paling menarik. Tentu saja, keindahan seperti mawar malam secara alami memiliki daya tarik yang kuat. Baiklah, sekarang, mari kita mulai kompetisinya. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Wus, begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok tubuh bergegas keluar menuju 32 arena pertarungan. Ada orang di setiap ring pertarungan. Minggir, arena pertarungan ini milikku. Kaulah yang seharusnya tersesat, membunuh. Tiba-tiba, pertarungan sengit terjadi di setiap arena pertarungan. Banyak orang mulai saling serang. Aduh, darah mengucur deras, dan teriakan memilukan terdengar. Seketika, seseorang terbunuh dan jatuh di atas ring pertarungan. Pertempuran itu luar biasa brutal. Namun, sebagian besar orang yang telah bergerak di awal adalah orang-orang favorit surga lokal di pegunungan Magic City. Banyak orang luar yang belum bergerak. Setelah beberapa waktu, seorang surgawi yang difavoritkan akhirnya bergerak. Enyah, seorang pria kekar dengan pedang di tangannya menebas, dan cahaya pedang yang mengejutkan melintas di kehampaan. 7 atau 8 pemuda terpotong oleh cahaya pedang dan langsung tewas. Sungguh kultivasi yang kuat. Mata Luming sedikit menyipit. Kultivasi pemuda kekar ini secara mengejutkan telah mencapai alam dewa surgawi tingkat 8. Selain itu, ia juga merupakan karakter tingkat putra dewa. Pemuda kekar itu menyerbu ke dalam arena pertarungan. Tak seorang pun yang sebanding dengannya. Lebih dari selusin orang tewas di tangannya berturut-turut. Ekspresi orang-orang lainnya berubah drastis. Mereka tahu bahwa jarak antara mereka dan pria ini terlalu besar. Mereka hanya bisa meninggalkan arena pertarungan ini dan menyerang arena pertarungan lainnya. Kekuatan orang ini begitu mengejutkan sehingga para favorit surga lainnya tentu saja tidak akan bersaing dengannya. Mereka semua terbang ke panggung pertempuran lainnya. Wus, semakin banyak jagoan surga mulai bertarung. Di setiap arena pertarungan, pertarungannya sangat sengit. Ledakan. Di arena pertarungan lainnya, tubuh Wusue diselimuti kabut darah. Siapapun yang terkena kabut darah akan menjerit keras dan langsung jatuh ke arena pertarungan, tanpa napas. Banyak orang yang ketakutan dan menjauhi darah penyihir itu. Hahaha, dasar sampah. Aku mau cincin pertarungan ini. Aku juga mau mawar malam. Wusue tertawa terbahak-bahak. Suaranya tak bisa disembunyikan, dan suaranya menyebar ke seluruh tempat. Banyak pemuda dari Gunung Kota Sihir yang memasang ekspresi jelek, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Wus, wus. Di arena pertarungan lainnya, seorang pemuda berjubah hitam memegang tombak panjang. Kekuatan tempurnya juga sangat menakjubkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia menempati arena pertarungan. Secara bertahap, beberapa sosok yang menakutkan muncul di setiap platform pertempuran. Kekuatan yang mengerikan. Banyak dari orang-orang favorit surga ini bukan dari wilayah bintang cutian. Benar sekali. Dengan kekuatan seperti itu, kebanyakan dari mereka berasal dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang kuat yang difavoritkan surga dari 9 istana Raja Surgawi Absolut? Di antara kerumunan, beberapa tetua Gunung Kota Sihir tengah berdiskusi dan sedikit terkejut. Mereka mengira kali ini, mereka hanya akan menarik beberapa orang jenius dari cutian Starfield. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan para jenius dari Nine Absolute Heavenly King Manor akan datang. Agak aneh. Kaisar Naga Abadi Chapter 2954 Bahasa Indonesia. Bab 2954,
bab 2954 menempati kursi. Mungkin, reputasi Nona sudah menyebar ke 9 istana Raja Surgawi Absolut, itulah sebabnya begitu banyak orang jenius ada di sini. Para tetua berdiskusi lagi dan merasa bahwa hal itu sangat mungkin. Keindahan mawar malam tak tertandingi. Ditambah dengan bakat yang telah ditunjukkannya selama beberapa tahun terakhir, mungkin saja kultivasinya akan melambung dan reputasinya akan menyebar jauh dan luas. Lu Ming mendengarkan di samping dan tidak terburu-buru untuk bergerak. "Rose, kamu juga," kata Raja Iblis Malam pada Mawar Malam. "Baiklah." Night Rose mengangguk. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah arena pertarungan. "Nona Rose, Anda juga akan membantu. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nona Qiang Wei, sebaiknya kau turun sendiri. Aku tidak tega menyerang wanita cantik sepertimu." Para pemuda itu menggoda. Namun, di saat berikutnya, mereka tidak dapat tertawa lagi, karena mereka akan ditinggalkan di panggung pertarungan selamanya. Karena Night Rose telah bergerak. Dia mengulurkan jari-jarinya yang seperti daun bawang dan menunjuk terus-menerus. Kekuatan jari-jari itu sangat mengerikan dan langsung membunuh para pemuda yang menggodanya. Yang lainnya tersentak dan mundur. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Mawar Malam itu mengejutkan banyak orang. Darah sang penyihir, pemuda kekar dengan pedang, dan yang lainnya semua tampak terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Mawar Malam begitu mengejutkan. Sudah hampir waktunya untuk bergerak. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju salah satu arena pertarungan. Tidak ada ahli yang kuat di ring pertarungan ini. Berdebar. Begitu Lu Ming mendarat di gelanggang pertarungan, seseorang tengah memperhatikannya. Dewa Langit tingkat ketiga juga berani muncul. Mencari kematian, bunuh. Seorang pemuda kurus berteriak dingin dan mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming. Sebuah tombak panjang muncul di telapak tangan Lu Ming tanpa suara. Menghancurkan udara. Dengan sebuah pikiran, cahaya tombak itu pun meledak. Aduh! Dahi pemuda kurus itu tertusuk dan dia meninggal di tempat. Namun, terbunuhnya satu orang tidak membuat yang lain khawatir. Sebaliknya, beberapa pemuda menyerang Lu Ming bersama-sama. Wus! Wus! Lu Ming menggoyangkan tombak panjangnya dan beberapa cahaya tombak segera meledak. Kemudian, beberapa pemuda ini tertinggal di arena pertarungan selamanya. Alhasil, hal itu menarik perhatian para pemuda lain yang tengah bertarung di panggung pertarungan. Anak nakal ini menyebalkan. Ayo kita bersatu dan bunuh dia. Baiklah, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pada saat itu, sedikitnya puluhan pemuda lain di arena pertarungan menyerbu ke arah Lu Ming. Kamu mencari kematian. Mata Lu Ming menyipit. Kekuatan surgawinya melonjak liar dan tombak panjangnya menari-nari. Cahaya tombak itu sebesar pegunungan dan menyapu ke segala arah. Saat cahaya tombak itu hancur, teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Dalam sekejap, lebih dari 10 pemuda terbunuh. Di arena pertarungan, wajah orang-orang lainnya berubah drastis. Mereka ketakutan dan buru-buru mundur, tidak berani mendekati Lu Ming. Turun dari panggung pertarungan. Lu Ming berteriak, auranya liar. Akan tetapi, sementara sebagian pemuda bergegas memasuki ring pertarungan, sebagian lagi berdiri di tepi ring, tidak mau menyerah. Saat ini, banyak platform pertempuran ditempati oleh para jenius yang menakutkan. Jika mereka jatuh, mereka tidak akan memiliki bagian di platform pertempuran lainnya. Jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati. Lu Ming berteriak dingin dan melangkah maju. Arena pertarungan bergemuruh dan meledak. Lu Ming bergegas maju, tombak panjangnya bergetar dan sinar tombak menembusnya. Beberapa teriakan lagi terdengar, dan beberapa pemuda terbunuh. Melihat kejadian itu, para pemuda yang tersisa tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas turun ke gelanggang pertarungan. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di ring pertarungan. Pada saat ini, lebih dari separuh dari 32 platform pertempuran telah menyelesaikan pertempuran mereka. Ada seorang jenius yang kuat di setiap platform pertempuran. Nak, kamu punya kekuatan. Haha, itu bagus. Pada saat itu, Wu Sue menatap Lu Ming dan tertawa dengan tatapan ganas di matanya. Karena Lu Ming telah maju, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Lu Ming tersenyum tipis.
Dia tidak peduli dengan orang ini dan langsung mengabaikannya. Karena diabaikan oleh Lu Ming, wajah berdarah sang penyihir berubah suram dan niat membunuh memenuhi udara. Arena pertarungan lainnya masih bertarung, tetapi segera, hasilnya pun diputuskan. Seluruh 32 arena pertempuran telah diduduki. Begitu banyak surga asing favorit. Dari 32 kursi, Gunung Magic City saya hanya menempati 2. Benar sekali. Setidaknya setengah dari mereka bukanlah bintang favorit surga dari wilayah bintang cutian. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia pasti berasal dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Di Gunung Magic City, banyak orang sedang berdiskusi. Raja Iblis Malam juga tampak termenung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Oke, sekarang setelah 32 teratas ditentukan, kita akan melanjutkan ke duel 1 lawan 1. Duel akan dilakukan dengan undian. Dan EBSCP, suara Raja Iblis Malam terdengar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 32 platform pertempuran di udara mulai menari dan terbang ke kedua sisi. Kemudian, platform pertempuran lain terbang keluar dari lengan Raja Iblis Malam. Arena pertempuran ini jauh lebih besar daripada semua arena pertempuran sebelumnya. Arena ini tergantung di udara dan akan menjadi arena pertempuran utama untuk pertempuran berikutnya. Kemudian, tibalah waktunya untuk mengundi. Setiap gelanggang pertarungan yang ditempati Lu Ming dan lainnya mempunyai nomor. Dari nomor 1 sampai nomor 32. Misalnya, ring pertarungan yang ditempati Lu Ming adalah No. 16. Raja Iblis Malam akan mengundi. 2 angka yang ia tarik akan digunakan untuk bertarung. Nomor 16, nomor 28. Night Demon Lord mengumumkan setelah undiannya. Aku yang pertama. Lu Ming tersenyum dan terbang ke arena pertarungan utama. Namun, saat dia terbang ke arena pertarungan utama, dia tertegun. Lawannya adalah wanita yang lengannya dililit ular. Aku mengaku kalah. Wanita dengan ular melilit lengannya hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung saat melihat Lu Ming. Dia sudah pernah bertarung dengan Lu Ming dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia mungkin juga harus mengakui kekalahan. Aku mengaku kalah. Beberapa orang terkejut bahwa wanita dengan ular di lengannya telah mengakui kekalahan. Lagi pula, wanita dengan ular yang melilit lengannya adalah Dewa Surgawi tingkat ke-6 di tingkat Putra Surgawi. Adapun Lu Ming, dia hanyalah Dewa Surgawi tingkat ketiga. Wanita dengan ular melilit lengannya itu sebenarnya telah menyerah tanpa perlawanan. Sepertinya anak ini tidak bisa diremehkan. Mungkin dia punya cara yang mengerikan. Para teladan di gelanggang pertarungan lain berpikir dalam hati dan tak dapat menahan diri untuk tidak menilai Lu Ming. Wanita yang dililit ular di lengannya itu bergegas turun dari arena pertarungan dan mengaku kalah. Raja Iblis Malam kemudian menyimpan arena pertarungannya. Lu Ming kembali ke Koliseum nomor 16. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Misalnya, pemuda kekar yang membawa pedang dan pemuda berjubah hitam yang membawa tombak, keduanya sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan lawan-lawan mereka. Selain itu, darah penyihir dan mawar malam juga sangat kuat, dan mereka menghancurkan lawan-lawan mereka. Tentu saja ada pula yang setara satu sama lain, dan pertarungannya pun sangat sengit. Bahkan ada orang yang harus bertarung ribuan gerakan sebelum pemenangnya diputuskan. Setelah beberapa hari, babak pertama berakhir dan 16 teratas lahir. Kemudian, babak kedua dimulai. Babak kedua sama dengan babak pertama. Ditetapkan dengan undian. Banyak orang yang merasa gugup dan menantikannya. Asal mereka lolos babak kedua, mereka akan bisa masuk 10 besar. Memasuki 10 besar akan memberinya satu jin mata air malam iblis. Ini adalah panen yang besar. Nomor 16 melawan nomor 11. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2955 Bahasa Indonesia. Bab 2955, Bab 2954 ujung tombak berubah menjadi petir. Di ronde kedua, Lu Ming menjadi orang pertama yang bertarung lagi. Di babak ini, lawan Lu Ming adalah seorang pemuda berjubah merah darah.
Ia adalah dewa surgawi tingkat 6 dan energi surgawi yang ia kendalikan juga merupakan energi surgawi tingkat dewa. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari pedang Dao Wuji dan Mojiuye dari Kin Heaven Starfield. Pisau bayangan darah liar. Pemuda berjubah darah itu tidak mau mengaku kalah. Namun, dia telah melihat wanita dengan ular di lengannya itu mengaku kalah sebelumnya. Dia tidak berani ceroboh menghadapi Luming. Dia menyerang dengan jurus mematikan. Bayangan pedang yang memenuhi langit menyelimuti Luming, ingin membunuhnya. Namun, Luming secara langsung memicu peningkatan 4 kali lipat dalam kekuatan tempur. Ledakan. Panggung pertarungan bergetar saat cahaya tombak melesat ke langit. Bayangan pedang merah darah yang memenuhi langit langsung hancur berantakan. Pemuda berjubah darah itu berteriak dan terlempar keluar dari ring pertarungan sambil memuntahkan darah. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Kekuatan pertempuran yang mengerikan. Banyak orang di sekitarnya terkesiap. Terutama orang-orang dari pegunungan kota sihir. Mereka belum pernah melihat kesayangan surga yang begitu kuat sebelumnya, jadi mereka tentu saja tercengang. Bahkan Wu Sui dan yang lainnya menjadi serius. Dewa langit tingkat ketiga yang mampu melepaskan kekuatan pertempuran seperti itu benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar kuat. Di salah satu arena pertarungan, Nightros menjilati bibir merahnya saat cahaya api melintas di matanya, disertai seberkas keserakahan. Setelah Luming menang, ia kembali ke Coliseum No. 16. Kompetisi terus berlanjut. Pemuda kekar yang memegang pedang perang itu bernama Peilin. Dia adalah dewa surgawi tingkat 8 dan telah mengalahkan dewa surgawi tingkat 7 untuk memperoleh kemenangan. Pemuda berjubah hitam yang menggunakan tombak itu bernama Sumu. Ia juga mengalahkan lawannya dan menang. Segera setelah itu, darah penyihir dan mawar malam juga menang. Tidak lama kemudian, 8 teratas lahir. Akan tetapi, untuk memilih 10 orang teratas, mereka kekurangan 2 tempat, jadi mereka harus memilih dari 8 orang yang baru saja dikalahkan. Oleh karena itu, 8 orang yang kalah melanjutkan kompetisi ke babak berikutnya dan akhirnya memilih 2 tempat sehingga totalnya menjadi 10 orang. Raja ini berkata bahwa jika kamu masuk 10 besar, kamu akan bisa mendapatkan 1 jin mata air malam iblis. Sekarang, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Malam melambaikan tangannya, lalu sebuah botol giok muncul di hadapannya. Botol jade itu transparan, hampir transparan, dan orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ada cairan hitam dalam botol jade. Banyak mata orang yang berbinar penuh gairah saat melihat botol jade. Di dalamnya, terdapat mata air malam iblis. Mata air itu dapat memelihara dan memperkuat jiwa. Mata air itu tak ternilai harganya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Raja Iblis Malam melambaikan tangannya dan 10 botol giok terbang keluar, terbang ke arah Luming dan 3 orang lainnya. Luming melambaikan tangannya dan meraih botol giok di tangannya, menyimpannya tanpa suara. Baiklah, kompetisi akan terus berlanjut. Masih akan ada duel 1 lawan 1. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan, lalu mulai mengundi. Nomor 1, nomor 6. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Kali ini, Luming bukan yang pertama muncul. Tidak. 1. Peilin. Nomor 6 adalah ahli dewa surgawi tingkat ke-7. Keduanya bertarung hebat, tetapi kultivasi Peilin lebih tinggi dan dia menang. Nomor 16, nomor 2. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Sekarang giliran Luming. Luming bergerak dan terbang ke arena pertarungan utama. Dengan sekejap, seorang pemuda berjubah hitam pun melompat ke atas ring pertarungan. Itu dia. Mata Luming berkedip. Pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang menggunakan tombak panjang. Namanya adalah Sumu. Kau dan aku sama-sama menggunakan tombak panjang. Sayangnya, kultivasimu terlalu lemah. Kau bukan lawanku. Sumu sangat percaya diri. Dia memang punya modal untuk percaya diri. Kultivasinya berada di puncak alam dewa surgawi tingkat ke-7, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Bahkan para jenius setingkatnya pun tidak sebanding dengannya. Selain itu, kultivasi Luming hanya di alam dewa surgawi tingkat ketiga.
Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia masih bisa mengalahkannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita baru akan tahu setelah pertempuran. Luming tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu, seni surgawi tombak petir. Sumu berteriak, dan aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Kilatan tombak yang menyilaukan berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat ke arah Luming. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kilat. Pada saat yang sama, Luming melancarkan gerakannya. Ia mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipatnya dan menggunakan gerakan penembus udara. Seberkas cahaya tombak menusuk ke arah pihak lain bagaikan meteor. Ding, ding, cincin pertarungan itu seperti bintang jatuh dan petir hitam. Keduanya saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, angin kencang bertiup di arena pertarungan. Cahaya tombak itu meledak ke segala arah. Seluruh arena pertarungan dipenuhi dengan cahaya tombak berwarna-warni. Asyik, sebelum cahaya tombak itu menghilang, kedua sosok itu mundur pada saat yang sama. Bedanya, Sumo hanya mundur sekitar 100 meter sebelum berhenti, sedangkan Luming sudah mundur beberapa kilometer. Terlebih lagi, medan pertempuran itu cukup besar, dengan radius 100 mil. Kalau tidak, Luming pasti sudah mundur dari medan pertempuran. Kau ingin melawanku dengan kekuatan kecil ini. Enyahlah. Matilah. Teriak Sumu. Tubuhnya tampak menghilang begitu saja. Kemudian, kilatan petir hitam melesat ke arah Luming dari arena pertarungan. Total ada 108 baut petir hitam, yang semuanya dibentuk oleh cahaya tombak Sumu. Cahaya tombak berubah menjadi petir hitam. Sungguh menakjubkan. Hati Luming tergerak. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat cara menggunakan senjata seperti itu. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Dan EBSP, sepertinya aku hanya bisa menggunakan tubuh dewa kuno. Zhao Feng bergumam. Luming merenung dan kemudian mengucapkan taktik dewa kuno. Raungan dewa kuno terdengar dan Luming berubah menjadi tubuh dewa kunonya. Akan tetapi, dia hanya berubah menjadi dewa kuno berbaju jingga. Dewa kuno berbaju jingga lebih dari cukup untuk menghadapi Sumu. Itulah tubuh dewa kuno. Luming dikenali segera setelah ia menggunakan tubuh dewa kunonya. Dan EBSP, anak ini benar-benar telah mengolah tubuh dewa kuno. Mata Wusue menyipit. Kemampuan Luming lebih kuat dari yang dibayangkannya. Namun, dia masih yakin bisa mengalahkan Luming. Hanya butuh sedikit usaha lagi. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Setelah berubah menjadi tubuh dewa kuno, Luming terus menggunakan jurus penghancur langit. Sinar cahaya tombak meledak dan menuju ke arah Sumu, bertabrakan dengan 108 baut petir hitam di langit. Dentang, dentang, seperti jarum yang ditusukkan ke duri, suara benturan menggema di arena pertarungan, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, setelah Luming berubah menjadi tubuh dewa kuno, kekuatan tempurnya melonjak dan dia telah sepenuhnya melampaui Sumu. Setelah setiap tabrakan, petir hitam akan runtuh dan menghilang di ring pertarungan. Jumlah petir hitam di ring pertarungan semakin berkurang. 107, 106. Kecepatan penurunannya sungguh mengejutkan. Setelah beberapa saat, hanya ada satu lightning hitam yang tersisa di ring pertarungan. Membunuh bulan. Mati. Luming berteriak sambil mengayunkan tombak panjangnya ke bawah. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebas petir hitam itu. Ledakan. Petir hitam meledak, dan sosok Sumu muncul kembali. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental. Wah! Luming menghentakkan kaki ke tanah dan tubuhnya yang besar mengejar Sumu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2956 Bahasa Indonesia. Bab 2956, Bab 2956 Pertempuran Darah Penyihir. Saya mengaku kalah. Melihat Luming mengejarnya, Sumu meraung dan segera mengakui kekalahan. Bahkan jurus pamungkasnya yang terkuat pun telah dipatahkan oleh Luming dan dia terluka parah. Bagaimana mungkin dia berani terus bertarung? Jika dia terus bertarung, dia hanya akan disiksa. Mendengar Sumu telah mengaku kalah, Luming tidak lagi mengejarnya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Sumu, jadi yang harus dia lakukan hanyalah mengalahkannya.
Sumo mendarat di panggung pertarungan dan menangkupkan tinjunya, terima kasih banyak. Dewa Langit tingkat ketiga benar-benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Mengagumkan. Usai berkata demikian, sosok Sumo melesat dan ia pun bergegas menuruni panggung pertarungan. Lu Ming telah memenangkan pertempuran ini. Kekuatan bertarung anak ini sungguh menakjubkan. Lu Ming telah mengalahkan Sumo, menyebabkan Pei Lin dan yang lainnya tampak serius. Duel berlanjut. Orang-orang yang akan bertarung berikutnya semuanya adalah orang-orang yang memiliki kultivasi tinggi dan kekuatan yang mengejutkan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah meninggalkan zona bintang surga Qin dan memasuki zona bintang surga Chu, tampaknya para jenius yang ditemuinya semuanya mengendalikan energi surgawi tingkat dewa. Seolah-olah kekuatan surgawi tingkat dewa telah menjadi standar apakah seseorang menjadi kesayangan surga atau tidak. Kekuatan surgawi tingkat sakral tidaklah cukup. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 3 hari. Pada akhirnya, Pei Lin, penyihir darah, mawar malam, pemuda botak, dan Lu Ming berhasil masuk 5 besar. Setelah itu, tibalah pertarungan antara 5 teratas. Dalam pertempuran ini, Raja Iblis Malam mengumumkan bahwa Mawar Malam tidak akan mendapat selamat. Itu akan menjadi pertarungan antara Lu Ming, Pei Lin, Wu Sui, dan pemuda botak itu. Yang lainnya tidak keberatan. Tujuan mereka yang berhasil sampai sejauh ini adalah menjadi yang pertama. Oleh karena itu, tidak masalah siapa yang mendapat bye. Ronde pertama, Lu Ming, Pei Lin. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Lu Ming dan Pei Lin melompat ke ring pertarungan. Keduanya tak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung bertarung. Kekuatan Pei Lin sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Sumo, dia telah mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-8. Kali ini, Lu Ming harus berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau untuk mengalahkan Pei Lin. Sialan, bagaimana mungkin kekuatan anak ini begitu hebat? Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan Sumo. Di antara semua orang yang hadir, orang yang paling kesal adalah sang penyihir Blood. Sebelumnya, dia pernah menyatakan akan membunuh Lu Ming. Namun, sekarang dia semakin tidak percaya diri. Lalu darah sang penyihir bertempur melawan pemuda botak itu. Pertarungan antara keduanya sangat aneh. Darah sang penyihir mengeluarkan kabut berdarah yang menutupi arena pertarungan. Pemuda botak itu tampaknya sama sekali tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia hanya mampu mengerahkan 60-70% dari seluruh kekuatannya. Ia pun dengan mudah dikalahkan oleh darah sang penyihir. Nak, giliranmu selanjutnya. Setelah darah penyihir itu mengalahkan pemuda botak itu, ia menatap Lu Ming dengan pandangan provokatif. Itu juga menyerang jiwa. Lu Ming bergumam, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Jelas, cara penyihir Blood menyerang sangat mirip dengan cara wanita yang melilit ular di lengannya. Ia juga bisa langsung menyerang jiwa. Oleh karena itu, lawannya tidak bisa mengerahkan 100% kekuatannya. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut dengan serangan seperti itu karena dia mempunyai rumus takaran. Dengan itu, 3 teratas akan diputuskan. Selanjutnya, Mawar Malam masih akan mendapat bye. Lu Ming dan penyihir Blood akan bertarung. Pemenangnya akan dapat menantang Mawar Malam. Setelah mengalahkan Mawar Malam, dia akan menjadi juara dalam pertempuran hebat ini di Magic City. Jika dia dapat berkencan dengan putriku, dia juga akan dapat memperoleh 10 pon mata air malam iblis. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Hal ini membuat banyak orang iri. 10 kati setan malam musim semi, dan dia masih bisa mendapatkan yang menakjubkan seperti Mawar Malam. Akan aneh jika dia tidak cemburu. Terutama beberapa pemuda yang terus melirik bagian sensitif malam itu. Tubuh mereka panas, dan beberapa bagian tubuh mereka sudah gelisah. Dia tidak punya pilihan, Mawar Malam terlalu menggoda. Anak kecil, kemari. Wu Sui bergegas menuju ring pertarungan dan menatap Lu Ming dengan tatapan ganas. Maumu? Lu Ming tersenyum tipis. Ia melangkah maju dan melompat ke atas ring pertarungan, tampak tenang. Ledakan. Saat Lu Ming melompat ke gelanggang pertarungan, darah sang penyihir terpakai. Seluruh tubuh Wu Sui berubah menjadi merah seperti darah.
Kabut merah darah terus menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh arena pertarungan diselimuti kabut merah darah. Tidak dapat menghindarinya, Luming diselimuti oleh kabut merah darah. Kabut merah darah itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat menyerbu ke arah Luming. Luming mengedarkan energi surgawinya. 10 jenis energi surgawi menyelimuti tubuhnya untuk menahan kabut merah darah. Cici, ayam goreng. Kabut merah darah itu sangat mirip dengan kabut wanita yang dililit ular di lengannya. Luming menggunakan 10 jenis kekuatan surgawi untuk menghalanginya, tetapi dia tidak dapat menghalangi banyak hal. Sebagian besar kabut itu menyerbu ke dalam tubuh Luming dan menyerbu ke arah jiwanya di lautan kesadarannya. Serahkan padaku. Suara rumus, kuantitas, terdengar, dan kekuatan melahap meletus, melahap semua kabut. Adapun Luming, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Adik Lian berkata bahwa anak ini sangat aneh. Ki surgawi tampaknya tidak efektif padanya, tetapi saya tidak percaya. Itu sama sekali tidak efektif. Mungkin kultivasi adik terlalu rendah. Lanjutkan, lanjutkan. Wu Sue meraung dalam hatinya dan dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan surgawinya. Kekuatan surgawinya diubah menjadi ki surgawi yang halus melalui teknik kultivasi khusus dan menyembur keluar terus-menerus. Kabut di ring pertarungan menjadi semakin tebal, hingga hampir gelap gulita. Pada saat ini, tubuh Luming bergoyang, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Bocah ini akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Darah sang penyihir meluap-luap. Ia menggoyangkan kedua lengannya, dan 2 ular besar di lengannya merayap ke arah Luming tanpa suara. Saat mereka mendekati Luming, kedua ular raksasa itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi 2 ular piton raksasa. Mereka menerkam Luming dan menyemburkan 2 aliran gas beracun. Sebelum gas beracun itu tiba, bau yang memuakkan memenuhi udara. Aku sudah menunggu. Mata Luming berbinar dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Dengan pikirannya, 9 rantai es terbang keluar dari tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk tulang memenuhi udara, dan lapisan kristal es muncul di udara. Gas beracun yang dimuntahkan oleh kedua ular piton itu juga membeku. Wus, wus. 9 rantai es melilit kedua ular piton raksasa itu, dan hawa dingin meresap ke dalam tubuh ular piton raksasa itu, membekukannya. Kedua ular piton raksasa itu menggeliat dan meronta dengan gila-gilaan. Tidak bagus. Ekspresi Wu Sue berubah drastis. Dia melangkah maju dan menerkam ke arah Luming. Mengaum. Pada saat itu, Luming mengeluarkan raungan keras dan berubah menjadi tubuh dewa kunonya. Akan tetapi, Luming masih menahan diri dan hanya berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Asyik. Tombak panjang itu bergetar dan melesat, menyapu tubuh kedua ular piton raksasa itu. Kedua ular piton raksasa itu menjerit kesakitan dan tubuh mereka meledak, mati di tempat. Ah! Sial! Aku ingin kau mati. Wu Sue meraung dan melambaikan tangannya. Kabut di arena pertarungan bergulung-gulung dengan liar dan berubah menjadi 2 hantu jahat, yang menyerang Luming. Namun, kabut semacam ini sama sekali tidak berguna melawan Luming. Dia mengabaikan kabut itu dan mengayunkan tombaknya ke arah darah penyihir itu. Membunuh bulan. Tombak panjang Luming menyerang. Telapak tangan merah darah. Wu Sue juga menggunakan jurus pamungkasnya. Tubuhnya menjadi semakin merah, dan tampak seolah-olah darah mengalir di permukaan kulitnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2957 Bahasa Indonesia. Bab 2957, Bab 2957 Mawar Malam. Akan tetapi, meskipun darah sang penyihir adalah dewa surgawi tingkat 8 dan eksistensi yang dapat mengendalikan kekuatan suci tingkat dewa, kekuatan serangannya terutama berasal dari kabut berwarna darah, yang merupakan kartu trufnya yang sebenarnya. Serangan frontalnya tidak terlalu kuat. Kartu truf terkuatnya tidak berguna, dan kekuatan darah penyihirnya bahkan lebih rendah dari sumu. Wah! Tombak panjang Luming bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Telapak tangan berdarah itu hanya bisa bertahan selama 2 tarikan napas sebelum meledak. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan membombardir tubuh penyihir berdarah itu. Wu Sue menjerit keras saat tubuhnya terpental ke belakang.
Ia menghantam keras ring pertarungan dan meluncur ratusan mil sebelum terlempar keluar dari ring pertarungan. Darah penyihir telah dikalahkan. Bagi Luming, jauh lebih mudah untuk mengalahkan darah sang penyihir. Tatapan semua orang terfokus pada Luming. Luming telah mengalahkan penyihir Blood. Pertandingan berikutnya akan melawan Mawar Hitam. Selama dia mengalahkan Mawar Hitam, Luming akan bisa mendapatkan tempat pertama dan bahkan mengalahkan si cantik. Hembusan angin harum bertiup. Sosok Night Rose melayang dan mendarat di depan Luming. Night Rose tidak banyak memakai riasan. Kulitnya seputih giok, tidak gemuk atau kurus, dan penuh elastisitas. Selain wajahnya yang cantik, dia pun semakin memikat. Matanya bagaikan sutra saat dia menyapukan pandangannya ke seluruh tubuh Luming, tampak sangat puas. Namun, karena suatu alasan, tubuh Luming tiba-tiba menegang ketika Mawar Hitam itu menatapnya seperti itu, seakan-akan ia tengah menghadapi musuh yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Jantung Luming berdebar kencang. Tubuhnya sebenarnya bereaksi secara naluriah. Itu adalah reaksi saat menghadapi bahaya. Mawar Malam memberinya perasaan bahaya yang mengerikan. Jelas, Mawar Malam tidak menunjukkan sedikit pun niat membunuh. Luming bingung, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nona muda, tolong beritahu aku. Aku mengaku kalah." Tepat ketika semua orang mengira mereka berdua akan terlibat pertarungan sengit, suara Night Rose terdengar. Apa? Semua orang tercengang. Sebelum pertempuran dimulai, Night Rose sudah mengakui kekalahannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah Night Rose melihat kemampuan Luming dan tahu bahwa dia tidak sebanding dengannya? Itulah sebabnya dia mengaku kalah. Seseorang menebak. Aku rasa itu tidak benar. Kemampuan yang ditunjukkan Night Rose sebelumnya sungguh tak terduga. Dia mungkin bisa bertarung dengan Luming. Kenapa dia harus mengakui kekalahan tanpa bertarung? Kurasa dia sudah terpikat pada anak itu. Jadi, dia mungkin juga mengakui kekalahan tanpa bertarung. Seseorang segera membalas, menyebabkan banyak orang tercengang. Jangan bilang kau benar-benar menyukaiku. Ternyata menjadi tampan juga merupakan suatu masalah. Luming juga bergumam dalam hatinya. Hahaha, baiklah. Karena Rose telah mengakui kekalahannya, aku akan mengumumkan bahwa juara kompetisi ini adalah Luming. Sang Raja Iblis Malam berdiri dan mengumumkan sambil tertawa. Saya sangat iri. Banyak sekali orang yang melemparkan tatapan iri dan cemburu pada Luming. Wu Sue mendengus dingin. Dia sangat tidak senang. Dia melotot ke arah Luming, niat membunuhnya terus-menerus menyala. Dan EBSP, pada saat ini, Raja Iblis Malam mengeluarkan botol giok lainnya. Botol giok ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dan juga berisi mata air iblis malam. Luming, ini 5 kilogram mata air malam iblis. Ini hadiahmu. Dengan lambaian tangannya, Mo Ye Kuan terbang ke arah Luming. Luming mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Luming, aku ingin bertanya padamu. Karena kamu sudah datang lebih dulu, apakah kamu bersedia bergabung dengan Gunung Kota Sihir dan menjadi Raja Iblis Gunung Kota Sihir? Tanya Raja Iblis Malam. Saya bersedia. Luming tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Kamu setuju? Raja Iblis Malam sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luming akan setuju begitu saja. Ya, saya setuju. Saat Luming bicara, tatapan matanya tak dapat ditahan untuk menatap ke arah Mawar Malam, seakan enggan untuk pergi. Jadi begitulah adanya. Banyak orang mengangguk. Mereka tahu betul bahwa Luming telah setuju tanpa ragu-ragu karena ia terpesona oleh Mawar Malam. Memangnya, berapa banyak pria yang bisa menahan godaan Vixen yang menawan seperti Mawar Malam? Raja Iblis Malam pun berpikiran sama dan dia sangat gembira. Kemudian, Raja Iblis Malam bertanya kepada orang-orang lain di 10 besar apakah mereka bersedia bergabung dengan Gunung Kota Sihir dan menjadi Raja Iblis. Namun, yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala. Raja Iblis Malam sedikit kecewa, tetapi dia mengerti bahwa sebagian besar kesayangan surga ini berasal dari beberapa kekuatan besar. Jabatan Raja Iblis tidak cukup untuk menggerakkan mereka. Kecuali ada godaan Mawar Malam. Baiklah,
Pertempuran besar di kota iblis telah berakhir. Selanjutnya, aku akan mengadakan perjamuan. Semua orang dapat menikmatinya sepuasnya. Kita tidak akan pergi sebelum mabuk. Malam ketika Raja Iblis mengumumkan. Kemudian, panggung pertarungan disingkirkan, dan sejumlah besar wanita cantik terbang keluar dan mulai menyiapkan perjamuan di ruang terbuka. Setelah 3 putaran minum anggur, kerumunan itu bubar. Lu Ming, kau bisa pindah ke rumah tuan kota di masa depan. Mawar malam berjalan santai ke sisi Lu Ming. Aroma harum menyerbu hidung Lu Ming. Baiklah, Lu Ming tentu saja setuju. Tujuan kunjungannya adalah untuk menyelidiki kolusi klan es gelap dengan rumah Raja Surgawi 9 Absolut. Patriark klan Jiwa Es menduga bahwa gunung ibu kota sihir kemungkinan besar merupakan informan dari kekuatan besar di rumah Raja Surgawi 9 Absolut, yang secara khusus bekerja sama dengan klan es gelap. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan memasuki rumah penguasa kota. Selain itu, memasuki kediaman tuan kota juga merupakan pilihan terbaik karena Qiu Yue dan yang lainnya dikurung di sana. Inilah yang diinginkan Lu Ming, jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak. Malam itu, Lu Ming pindah ke kediaman penguasa kota. Banyak orang merasa iri padanya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Tuan muda Lu Ming, Nona muda ingin bertemu dengan Anda. Pada malam hari ketiga, seorang pelayan datang mengundang Lu Ming. Pembantu, tentu saja, itu adalah pembantu Rose malam. Dia akhirnya mencariku. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Selama 2 hari terakhir, Night Rose tidak datang mencari Lu Ming. Sekarang, mereka akhirnya datang. Selama 2 hari terakhir, Lu Ming tidak berinisiatif mencari mawar malam karena ia selalu merasakan adanya bahaya dari mawar malam. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Sayangnya, iblis tulang tidak ada di sini, atau dia akan meminta bantuannya. Mengenai rumus ukuran dan rumus pertempuran, meskipun mereka telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak tahu banyak. Baiklah, ayo berangkat. Karena Night Rose telah berinisiatif mengundangnya, Lu Ming tidak punya alasan untuk menolaknya. Dia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan beberapa informasi. Dia mengikuti pelayan gadis itu dan berjalan berkeliling sebelum tiba di sebuah halaman. Di halaman, ada jembatan kecil dengan air mengalir dan wangi bunga. Sangat elegan. Sebuah paviliun dibangun di atas sungai kecil. Ada meja dan bangku batu di paviliun tersebut. Beberapa makanan dan anggur sudah diletakkan di atas meja. Matahari sudah terbenam. Di paviliun, ada beberapa lilin yang menyala. Cahaya lilin berkedip-kedip dan cahayanya redup. Kakak Lu, tolong. Night Rose berdiri menyambutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2958 Bahasa Indonesia. Bab 2958, Bab 2958. Hari ini, Night Rose telah berganti pakaian dan tampil lebih memikat. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Lu Ming. Night Rose benar-benar menggunakan segala cara untuk merayu Lu Ming, seolah-olah mereka ingin memnya saat itu juga. Untungnya, Lu Ming kuat secara mental dan berhasil menahan godaan. Itu karena Lu Ming secara naluriah merasakan bahaya yang mendalam dari mawar malam. Perasaan bahaya ini menyebabkan pikirannya bergetar. Lu Ming merasa mawar malam seolah ingin memakannya. Karena itu, Lu Ming menjadi tenang. Lu Ming, tidak bisakah kau pergi malam ini? Setelah tindakannya tidak efektif terhadap Lu Ming, Night Rose berbicara lagi. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti apa yang dimaksudnya. Pria normal manapun tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Namun, Lu Ming sudah benar-benar tenang. Dia merasakan bahwa rasa bahaya yang datang dari mawar hitam itu semakin kuat. Dia punya firasat jika dia tidak bisa menahan godaan dan benar-benar berhubungan dengan mawar malam, dia mungkin akan mati. Pikiran Lu Ming berputar cepat saat dia memikirkan tindakan balasan. Tangan kecil Night Rose sudah bergerak di sekitar tubuh Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil mawar malam itu. Dia menggertakkan giginya dan memasang ekspresi seolah-olah dia menahan godaan. Nona Qiang Wei, Lu Ming belum pernah mengalami hal seperti itu. Lagi pula, kita tidak tahu banyak tentangnya.
Tidak baik melakukan hal seperti itu. Apa yang kurang bagus dari hal itu? Anda dapat memahaminya secara perlahan di masa mendatang. Mawar malam tersenyum tipis. Napasnya seperti bunga anggrek dan aroma harum menyerbu hidung Luming. Jantung Luming berdetak lebih cepat. Tidak, ada racun dalam wewangian ini. Luming sangat terkejut. Akhirnya dia merasakan ada racun dalam aroma itu. Racun ini dapat hasrat yang membara dalam tubuh seseorang. Tidak mengherankan bahwa bahkan dengan keteguhan mental Luming, dia tidak bisa tetap tenang. Mawar malam ini memang tidak baik. Mungkinkah dia sedang mengembangkan semacam teknik jahat yang menyerap yang untuk melengkapi Yin? Petik 2. Pikiran Luming sedang berpacu. Dia menduga bahwa Night Rose telah mengembangkan semacam ilmu jahat dan terpikat pada bakatnya, maka dia ingin menggunakan ilmu jahat itu padanya. Liang Tua, aku serahkan padamu. Luming mengirimkan transmisi suara ke rumus kuantitas. Seketika, formula kuantitas memancarkan daya tarik dan menyerap racun. Luming menjadi tenang sepenuhnya. Luming mengedarkan kekuatan sucinya dan menggoyangkannya sedikit. Dia mendorong mawar hitam itu menjauh dan pindah ke bangku batu di sampingnya. Nona Rose, saya orang yang tradisional. Sebelum saya benar-benar memahaminya, saya tidak akan berhubungan dengan wanita manapun. Mohon maafkan saya. Luming berkata sambil memasang tampang seorang pria sejati. Orang ini, Night Rose diam-diam menggertakkan giginya dan diam-diam membencinya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki pikiran keras kepala seperti itu. Sambil memaksakan senyum, mawar hitam itu berkata, "Saudara Lu, jangan salah paham. Aku hanya mengujimu. Saudara Lu, kau memang seorang pria sejati. Aku terkesan. Ayo, mari kita lanjutkan minum." Hah! Luming merasa jijik dalam hatinya. Ujian. Jika saja Luming tidak menahan godaan tadi, dia pasti sudah kehilangan keperawanannya. Ayo, minum. Tentu saja, Luming tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Dia mengambil gelasnya dan minum dengan mawar hitam. Selanjutnya, waktunya mengobrol. Ngomong-ngomong, Nona Rose, kudengar ada sekelompok budak iblis di Magic City. Aku penasaran di mana mereka ditahan. Luming bertanya dengan tenang sambil minum. Budak iblis. Mereka semua dikurung di Kolosseum. Setelah ditolak oleh Luming, Night Rose tampak sedikit linglung. Dia menjawab dengan santai dan tidak terlalu memikirkannya. Arena binatang. Pertarungan binatang. Hati Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Luming mengendalikan emosinya dan minum beberapa gelas lagi. Ia kemudian mencari alasan untuk pergi. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi, Rose. Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Tidak perlu mengusirku. Luming berkata dan kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Luming pergi, wajah Night Rose tampak garang. Matanya dipenuhi keserakahan. Dewa surgawi tingkat ketiga benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Itu sangat langka. Selain itu, aku bisa merasakan kekuatan hidup yang tak tertandingi. Aku harus mendapatkannya, aku harus mendapatkannya. Luming, kamu tidak akan bisa lari dariku. Hehehe. Mawar malam itu tertawa terbahak-bahak, sangat menakutkan. Luming meninggalkan rumah mawar malam. Dia tidak kembali ke kamarnya, tetapi langsung meninggalkan rumah penguasa kota. Dia bertanya kepada seseorang tentang lokasi arena binatang dan langsung menuju ke sana. Hatinya dipenuhi kecemasan. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Qiu Yue, Wu Zifeng, dan Yue Linglong setelah sekian hari. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Luming akan meratakan gunung kota sihir. Kolosseum sangat besar dan tidak jauh dari rumah bangsawan kota. Bangunan itu sangat besar. Ketika Luming mendekati Kolosseum, dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari Kolosseum. Luming berjalan menuju pintu masuk utama arena hewan. Ada penjaga di pintu masuk Kolosseum, menghalangi Luming. Biaya masuknya 1000 kristal dewa tingkat menengah. Salah satu pria kekar itu berkata dengan dingin. Luming memberinya 1000 kristal surgawi tingkat menengah dan berjalan memasuki Kolosseum. Saat mereka memasuki Kolosseum, sorak-sorai semakin kencang, gelombang demi gelombang.
Kaisar Naga Abadi Chapter 2959 Bahasa Indonesia. Bab 2959, Bab 2958 Budak Iblis. Kolosem berbentuk lingkaran dan terdapat panggung pertarungan besar di tengahnya. Ada kursi di seluruh arena pertarungan. Saat ini, 90% kursi terisi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Mengaum. Pada saat ini, pertempuran besar tengah terjadi di tengah ring pertarungan. Seorang ahli dari ras manusia ular saat ini tengah terlibat dalam pertempuran sengit dengan seekor binatang buas. Para ahli manusia ular merupakan dewa langit tingkat pertama, dan binatang buas itu juga merupakan dewa langit tingkat pertama. Mereka berdua berada pada tingkat kultivasi yang sama, dan pertarungannya sangat brutal. Namun, binatang buas itu jelas lebih ganas. Ia tidak takut mati dan terus meraung saat menerkam ke arah ahli manusia ular. Para ahli manusia ular secara bertahap kalah dan terpaksa mundur. Mengaum. Pada akhirnya, binatang buas itu menjadi gila. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri dan mencabik-cabik manusia ahli ular hingga berkeping-keping, menyebabkan darah berceceran di seluruh tanah. Baiklah, pembunuhan yang bagus, ini mengasyikkan. Di tempat kejadian, ada gelombang sorak-sorai lagi. Banyak orang berteriak kegirangan. Pria, bersihkan. Seketika seseorang datang ke ring pertarungan dan membersihkan mayat-mayat klan bibrida manusia ular itu serta menyeka noda darahnya. Binatang buas yang terluka parah itu pun ikut diturunkan. Setelah itu, pertempuran lain pecah. Sasaran pertempurannya adalah seorang manusia kekar, dan di sisi lain, masih seekor binatang buas. Saatnya bertaruh, saatnya mulai bertaruh. Kedua belah pihak memiliki kultivasi dewa sejati tahap 9 puncak. Di pihak mana Anda bertaruh? Seorang lelaki tua berdiri di udara di atas arena pertarungan, dan suaranya menyebar ke seluruh arena. Saya pikir binatang buas itu lebih kuat. Saya akan bertaruh 10.000 kristal dewa tingkat menengah pada binatang buas itu. Tidak. Kurasa darah prajurit manusia itu bergejolak dan penuh dengan niat membunuh. Kurasa dia akan lebih kuat. Aku bertaruh 20.000 kristal dewa untuk prajurit manusia itu. Banyak orang mulai memasang taruhannya. Akan tetapi, sangat mudah bagi mereka untuk memasang taruhan. Banyak dari mereka yang memegang kartu seperti arai di tangan mereka. Mereka akan memasukkan jumlah uang yang mereka pertaruhkan dan siapa yang ingin mereka pertaruhkan. Ketika mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan menghitung hasilnya. Kolosem dibangun oleh Raja Iblis Malam dan tak seorang pun berani mengingkari utangnya. Taruhan telah dipasang dan pertempuran pun dimulai. Manusia kekar dan binatang buas itu terlibat dalam pertarungan sengit. Keduanya berada di puncak tahap ke-9 alam dewa sejati. Namun, saat mereka menyerang, manusia kekar itu berada di atas angin. Serangan manusia itu sangat menentukan, dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Kekuatan serangannya sangat dahsyat. Sejak awal, dia menekan binatang buas itu. Aku menang, aku menang. Mereka yang bertaruh pada ras manusia bersuka cita, sedangkan mereka yang bertaruh pada binatang buas mendesah. Membunuh. Setelah bertarung dengan binatang buas itu selama puluhan gerakan, manusia kekar itu meraung dan menyerang, memenggal kepala binatang buas itu. Manusia kekar menang. Pria, bersihkan. Di langit di atas arena pertarungan, lelaki tua itu memberi perintah lagi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke udara. Itu Wan Xing. Manusia itu sudah tamat. Benar sekali. Saya rasa Wan Xing bertaruh salah lagi. Dia bertaruh pada binatang buas itu. Setiap kali dia bertaruh salah, dia akan berada dalam suasana hati yang buruk. Begitu dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan membunuh seseorang. Pelankan suaramu. Dia anak dari Tuan Iblis. Banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain ketika mereka melihat pemuda itu. Mereka tampak sangat takut padanya. Penguasa Iblis adalah nama untuk ibu kota Iblis. Di bawah Raja Iblis Malam, ada 9 penguasa iblis. Kultivasi setiap penguasa iblis sangat mendalam, melampaui dewa surgawi tingkat 9.
Mereka semua adalah Raja Dewa setengah langkah. Di alam Dewa Surgawi, jika seseorang ingin menerobos ke alam Raja Dewa, pertama-tama ia harus membentuk inti bintang. Hanya ketika inti bintang berhasil terbentuk, seseorang dapat dianggap sebagai Raja Dewa sejati. Namun, inti bintang bukanlah sesuatu yang dapat dipadatkan hanya karena seseorang menginginkannya. Ada transisi dalam proses pemadatan inti bintang. Selama proses ini, inti bintang tidak akan sepenuhnya terkondensasi. Namun, itu juga merupakan proses transformasi dari api surgawi menjadi inti bintang. Ini adalah transisi dari Dewa Surgawi menjadi God King. Itu adalah transisi ke alam God King setengah langkah. Kekuatan Raja Surgawi setengah langkah lebih rendah dibandingkan Raja Surgawi sejati, tetapi juga jauh lebih kuat dibandingkan Dewa Surgawi tingkat ke-9 biasa. 9 penguasa iblis di bawah Raja Iblis Malam yang gelap adalah eksistensi seperti itu. Wansing adalah putra tunggal salah satu penguasa iblis. Di kota iblis, dia secara alami adalah karakter yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tuan Muda Wan, orang tua di udara memberi hormat pada Wansing. Kamu membuatku kehilangan uang. Kamu pantas mati. Bunuh. Bunuh. Teriak Wansing dingin dan menyerang manusia itu. Apa? Manusia itu terkejut. Dia meraung dan menangkis dengan sekuat tenaga. Namun, basis kultivasi Wansing berada di level pertama alam Dewa Surgawi. Meskipun manusia kekar itu kuat, ia masih jauh dari Wansing. Puci. Darah berceceran ke segala arah saat manusia kekar itu dibunuh oleh Wansing dengan satu serangan pedang. Setelah membunuh manusia kekar itu, Wansing mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Orang tua di udara itu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Bagaimanapun, ayah Wansing, penguasa semua iblis, sedang duduk di Kolosseum. Siapapun yang berani mengatakan sesuatu tentang Wansing akan menghadapi kematian. Terlebih lagi, dia hanyalah budak iblis biasa. Jumlah mereka banyak, jadi tidak ada gunanya menyinggung Wansing. Seseorang segera membersihkan ring pertarungan. Baiklah, budak iblis berikutnya yang akan dilawan adalah yang baru. Dia masih sangat muda dan kudengar dia cukup kuat. Semuanya, pasang taruhan kalian. Di udara, lelaki tua itu berbicara lagi. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pintu di sisi arena pertarungan terbuka. Mengaum, raungan binatang buas terdengar dari salah satu pintu dan seekor makhluk besar keluar. Ini adalah banteng besar dengan kultivasi dewa sejati tingkat 8. Seorang pemuda melangkah keluar dari pintu lainnya. Wu Zifeng. Melihat sosok ini, hati Lu Ming bergetar. Sosok itu adalah Wu Zifeng. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, Wu Zifeng tampak jauh lebih lesu. Jelas bahwa dia telah banyak menderita selama ini. Sialan, apakah mereka budak iblis? Niat membunuh di hati Lu Ming sangat kuat. Saat membayangkan Qiu Yue bertarung dengan binatang buas di lingkungan seperti itu untuk ditonton orang lain, Lu Ming tidak sabar untuk menghancurkan gunung kota sihir. Mari kita mulai taruhannya. Pemuda ini memiliki kultivasi dewa sejati tingkat 7 dan binatang buas itu berada di tingkat dewa sejati tingkat 8. Orang tua itu berteriak dari langit. Tahap 7 dewa sejati versus tahap 8 dewa sejati. Mungkinkah pemuda ini menjadi kesayangan surga? Banyak orang mulai berdiskusi tentang cara memasang taruhan mereka. Dasar bodoh. Lihat dia hanya anak yang cantik. Jenius macam apa dia? Aku berani bertaruh pada binatang buas itu. Wansing mendengus dingin, bertaruh pada kemenangan binatang buas itu. Meskipun Wu Zifeng terlihat jauh lebih lusuh, dia tetap tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Di sisi lain, Wansing terlihat biasa saja. Ketika dia melihat Wu Zifeng, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Anak ini akan celaka. Banyak orang berpikir dalam hati dan menggelengkan kepala. Wansing bertaruh pada kemenangan binatang buas itu. Jika binatang buas itu benar-benar menang, maka Wu Zifeng pasti telah mati di tangan binatang iblis itu. Jika Wu Zifeng menang dan menyebabkan Wansing kehilangan uang, melihat penampilan Wansing, dia mungkin tidak akan membiarkan Wu Zifeng lolos. Tidak peduli apa, Wu Zifeng harus mati. Dengan cepat sekali, taruhan dipasang dan pertempuran pun dimulai. Asyik.
Banteng raksasa itu meraung dan menyerang Wu Zifeng. Tubuhnya yang besar mengguncang arena pertarungan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2960 Bahasa Indonesia. Bab 2960, saya ingin meratakan gunung kota sihir. Banyak orang menonton dengan gugup, ingin melihat, dengan tingkat kultivasi Wu Zifeng tingkat ke-7 Dewa Sejati, bagaimana ia bisa menghadapi binatang buas tingkat ke-8 Dewa Sejati. Tepat saat banteng raksasa itu hendak menerjang Wu Zifeng. Wu Zifeng bergerak, sosoknya melesat dan dia menghindari serangan banteng raksasa itu. Kemudian, cahaya pedang menembus angin dari tangannya dan menebas banteng raksasa itu. Cepat, akurat, dan kejam. Puci, luka panjang muncul di tubuh sapi raksasa itu. Luka itu menembus tulang-tulangnya dan darah mengalir keluar. Mengaum, banteng raksasa itu menjerit, tetapi sifat buasnya juga terstimulasi. Ia memutar tubuhnya dan bergegas menuju Wu Zifeng lagi. Kedua tanduknya bersinar dan menyemburkan dua sinar cahaya setajam pisau dewa. Namun, cahaya pedang meledak dari telapak tangan Wu Zifeng dan bertabrakan dengan serangan banteng raksasa itu. Degup, degup, serangan banteng raksasa itu dilempar Wu Zifeng. Dia melangkah maju dan menebas lagi. Pedang itu diarahkan ke leher banteng raksasa itu. Aduh! Darah berceceran di mana-mana. Kepala sapi raksasa itu langsung terpotong oleh pedang Wu Zifeng. Wu Zifeng hanya menggunakan dua gerakan untuk membunuh banteng raksasa yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Hasil ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Faktanya, dengan kekuatan Wu Zifeng, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa membunuh banteng raksasa itu dalam satu gerakan. Sangat kuat. Haha, aku menang. Suasana menjadi heboh. Banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Wu Zifeng merasa sangat gembira. Adapun mereka yang bertaruh pada binatang buas yang menang, ekspresi mereka jelek. Yang paling jelek adalah Wan Xing. Hari ini, dia gagal menang lagi dan lagi, jadi dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Kamu mencari kematian. Mati, teriak Wan Xing dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berlari menuju arena pertarungan. Tuan Muda Wan, tunggu sebentar. Orang tua di udara itu segera memanggil. Jika kamu kentut, segera keluarkan. Wan Xing berteriak dengan tidak sabar. Tuan Muda Wan, orang ini sangat berbakat. Kita tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin berguna jika kita membiarkannya hidup. Orang tua itu menasihati. Dengan kekuatan Wu Zifeng, jika dia dilatih dengan benar, dia mungkin menjadi bilah tajam gunung kota sihir. Apa yang tidak bisa dibunuh? Aku katakan padamu, tidak ada seorang pun di sini yang tidak bisa kubunuh. Apa gunanya sedikit bakat bagiku? Pergilah. Jika kau tidak tersesat, aku akan membunuhmu juga. Wan Xing berteriak dingin, niat membunuhnya dingin. Ekspresi lelaki tua itu tak sedap dipandang, dan dia mundur tanpa daya. Nak, aku antar kau pergi. Wan Xing menatap Wu Zifeng dengan tatapan dingin. Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan menghancurkan gunung kota sihir jika aku tidak mati. Kata Wu Zifeng. Dia adalah tuan muda keluarga Wu, namun dia benar-benar jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia juga menahan napas dalam hatinya. Kau masih ingin menghancurkan gunung kota ajaibku. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Wan Xing berteriak dan hendak menyerang Wu Zijin. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Wan Xing dan menghalanginya. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Awalnya dia ingin menunggu sampai dia melihat Qiu Yue dan Yue Linglong sebelum dia bergerak, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Nak, siapa kamu? Pergilah. Wan Xing sangat marah ketika melihat seseorang berani berdiri di depannya. Enyah. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa? Wan Xing tertegun, lalu dia menjadi marah. Di Kolosseum ini, ada seseorang yang berani menyuruhnya pergi. Dia sedang mencari kematian, benar-benar mencari kematian. Kecil, aku akan membunuhmu. Wan Xing berteriak marah dan menyerang Lu Ming dengan telapak tangannya. Namun, Lu Ming melambaikan tangannya. Apa? Suara renyah bergema di seluruh area. Wan Xing lemah di tangan Lu Ming.
Lu Ming dengan mudah menangkis serangannya dan menamparkan wajahnya. Wan Xing berputar 81 kali di udara. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Dia baru bereaksi setelah beberapa saat. Petik 2. Wan Xing menjerit. Dengung, 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 dengung. Seketika, sosok-sosok beterbangan dari segala arah arena. Ada pria dan wanita di antara sosok-sosok ini. Mereka semua mengenakan baju besi dan mereka mengelilingi Lu Ming. Bocah, beraninya kau memukul Tuan Muda Wan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Berlututlah dan menyerahlah. Salah satu pria kekar melangkah maju dan menamparkan Lu Ming. Tingkat kultivasi orang ini berada pada alam dewa surgawi tingkat keempat dan dia pikir dia lebih dari cukup untuk mengalahkan Lu Ming. Saudara Wu, di mana Qiu Yue dan Nona Yue? Kamu di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Lu Ming berkomunikasi cepat dengan Wu Zifeng. Mereka semua baik-baik saja. Mereka telah dikurung di Kolosseum ini. Selama kita menerobos Kolosseum ini, kita bisa menyelamatkan mereka. Wu Zifeng segera mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Sangat bagus. Mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini, kamu tidak bisa hidup, bunuh saja. Lu Ming berteriak dingin dan melayangkan pukulan. Seekor naga surgawi bercakar 9 muncul dan menyerbu ke arah pria kekar itu. Pria kekar dewa surgawi tingkat keempat itu bahkan tidak mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum tubuhnya meledak, jiwanya tercerai-berai. Yang lainnya tercengang. Berani sekali kau membunuh penjaga kota sihir. Berani sekali. Ayo serang bersama. Setidaknya ada puluhan penjaga Shanghai di sekitarnya. Mereka meraung pada saat yang sama. Kekuatan surgawi berbagai warna melonjak liar dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Para penjaga kota iblis adalah para penjaga kota iblis, dan mereka jauh lebih kuat daripada para penjaga iblis umum di kota iblis pada umumnya. Bahkan penjaga kota sihir yang terlemah pun berada pada tingkat ketiga alam dewa surgawi. Puluhan pengawal kota iblis tingkat ketiga alam dewa surgawi ke atas menyerang bersama-sama sehingga menyebabkan cuaca berubah. Hari ini, aku akan meratakan arena binatang itu dengan tanah. Lu Ming melolong panjang dan mengeluarkan jurus perwujudan naga surgawi. 6 naga surgawi bercakar 9 meraung dan menerkam semua orang. Masing-masing dari mereka memiliki panjang 10.000 meter. Meskipun para penjaga kota iblis ini kuat, mereka jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Naga surgawi bercakar 9 Dharma Laku menerkam dan semua serangan yang ditujukan kepadanya langsung hancur. Naga surgawi bercakar 9 itu tidak berhenti, cakarnya yang tajam terus-menerus keluar. Ah! Ah! Jeritan memilukan terdengar terus-menerus. Seorang penjaga kota sihir dicabik-cabik oleh naga surgawi bercakar 9 dan tewas di tempat setiap detiknya. Pada saat ini, para penonton di sekitar Kolosseum tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani membuat masalah di sini. Terlebih lagi, dia membunuh ke segala arah, bahkan membunuh begitu banyak penjaga Shanghai. Ini masalah besar. Saya khawatir seluruh kota ajaib akan rusuh. Adapun Wan Xing sendiri, dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Setiap penjaga di sini lebih kuat darinya, tetapi mereka semua terbunuh satu demi satu. Tuan Muda Wan, cepat mundur. Orang tua yang bertanggung jawab atas arena binatang membawa Wan Xing dan mundur ke tribun. Kalau kau berani bikin onar di sini, berarti kau cari mati. Penjaga kota iblis, maju dan bunuh penjajah. Seluruh Kolosseum terkejut. Pintu-pintu di semua sisi arena pertarungan terbuka, dan sosok-sosok terbang keluar dari sana. Aura-aura yang kuat muncul. Penjaga Shanghai. Mereka semua adalah penjaga Shanghai, dan jumlahnya lebih dari 500. Di antara mereka, aura beberapa orang sangat kuat. Mereka semua adalah eksistensi yang melampaui dewa surgawi tingkat ke-7. Pasukan besar penjaga kota sihir yang menjaga Kolosseum telah tiba. Ini adalah pasukan yang mengerikan. Tidak ada seorang pun di gunung kota sihir yang dapat menandinginya.